Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi di bulan September tahun 2021. Dan tema kita di bulan September tahun 2021 ini adalah ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, karena pagi hari ini kami dapat bangun kembali dan dapat nafas pemberian-Mu ya Tuhan. Karena kami semalam sudah beristirahat dan tidak lepas dari penyertaan-Mu ya Tuhan, baik perlindungan dan juga penjagaan-Mu semalam. Satukan hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Biarlah kami pada pagi hari ini bisa membaca dan merenungkan firman-Mu dan menjadi pegangan hidup kehidupan kami selanjutnya dalam tugas kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini didasari dari Matius 4 ayat 3-4 dengan subtema ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan bacaan kita pada pagi hari ini, saya akan dibantu oleh adik Ardel, Jemaat Praremaja Gereja Kristen Jawa Corong Catur. Silahkan adik Ardel. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Matius 4 ayat 3-4 yang demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih adik Ardel. Kiranya Tuhan Yesus menuntun dan menyertai kehidupan adik bersama keluarga dalam menjalankan kehidupan ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik terkasih, subtema kita pada pagi hari ini ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Sebelum memulai pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Setelah ia berpuasa 40 hari lamanya, ia merasa lapar dan datanglah iblis untuk mencobai dia. Iblis menawarkan kepada Yesus agar bila ia benar-benar anak Allah, ia menggunakan statusnya sebagai anak Allah untuk mengubah batu menjadi roti.
Bagaimana Yesus menjawab? Dengan mengutip firman Allah, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ia mematahkan serangan iblis itu. Demikian pula dengan pencobaan yang kedua dan ketiga dari iblis. Semuanya dihadapi Yesus dengan mengutip sabda Allah. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, seharusnya kita belajar dari Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari berbagai macam pencobaan iblis yang dapat menjatuhkan kita. Bagaimana pengalaman kita selama ini? Dapatkah kita menangkis serangan si jahat? Dengan cara bagaimana? Apakah kita dapat bertahan dan tidak jatuh? Atau seringkali kita kalah? Tuhan Yesus menang dan dapat mengalahkan serangan iblis dengan mengutip firman Allah. Ia dapat melakukannya karena ia menyimpan sabda Allah itu dalam hatinya. Apakah kita juga berbuat demikian? Sebenarnya ada banyak sekali kesempatan bagi kita untuk mendengarkan sabda Allah dalam ibadah di gereja dan pribadi. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kerinduan untuk mendengarkan sabda Allah itu? Hanya dengan senantiasa berpegang pada saat sabda Allah kita akan mampu mengalahkan semua serangan si jahat yang akan menjatuhkan kita. Hidup dalam ketaatan akan firman-Nya dan tidak mengikuti kata-kata si jahat akan membuat hidup kita selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, renungan kita dari bacaan Matius 4 ayat 3-4 menyatakan bahwa Yesus sanggup melawan semua cobaan iblis. Sebab ia bukan hanya mengenal kitab suci, melainkan juga mentaatinya. Seperti tertulis dalam Efesus 6 ayat 17 yang berbunyi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, yang menyatakan bahwa firman Allah merupakan pedang untuk dipakai dalam peperangan rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, mengetahui ayat-ayat Alkitab adalah langkah penting untuk menolong kita melawan serangan iblis. Tetapi kita juga harus mentaati Alkitab. Perhatikan bahwa iblis juga sudah hafal kitab suci, tetapi
tidak mentaatinya. Mengetahui dan mentaati Alkitab menolong kita untuk mengikuti keinginan-keinginan Allah dan bukan keinginan iblis. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami hayati dalam renungan satu hati pagi hari ini menjadi pegangan hidup dan kehidupan kami dalam menjalani semuanya ini. Kami berdoa juga Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke tangan kasih-Mu untuk menjalani semua ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.